Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari kita muliakan Dia Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah, kita berdiri bersama-sama ladies yang dikasih Tuhan. Mari lebih lagi kita muliakan Dia Tuhan, Dia Raja. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Mari lebih lagi sembah Dia, katakan layaklah segala bangsa. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan, ini doa kami. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau senantiasa Tuhan mendengar setiap seruan hati kami, bahwa Engkau senantiasa tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapak, pada saat ini Tuhan kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu Tuhan berkuasa Tuhan, menyembuhkan, menjadikan yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Firman-Mu mampu melepaskan setiap belenggu keterikatan dosa kami Tuhan, ataupun hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, hamba berdoa, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan, sepanjang pendengaran firman Tuhan, sepanjang kami belajar firman Tuhan, sehingga Tuhan kami mendapat sesuatu yang baru Tuhan, untuk menjaga iman kami, bahkan kami bisa lebih mengenal Engkau lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami semua, kami buka hati kami Tuhan, untuk diisi dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Ya, shalom ladies yang dikasih Tuhan.
Hari ini ya, dengan tema yang sudah dibagikan, kita akan belajar bersama-sama tentang bicara, titik balik dari luka menjadi pujian. Ladies yang dikasih Tuhan, mungkin, kita mengetahui tentang kisah Rahel ya. Jadi, banyak sekali kita mengagumi akan kisah Rahel. Namun hari ini saya akan bahas tentang adiknya, yaitu Lea, ya. Kebanyakan kita mungkin mengangkat, oh Rahel, kita lihat bahwa Rahel ini perempuan yang, sabar ya, dia sabar dalam penantian, dalam doanya, bagaimana dia mau dijodohkan dengan, Yakub. Tapi sebenarnya kalau para ladies bisa baca dengan seksama menelaah, sebenarnya Rahel ini bisa dikategorikan orang yang jahat. Kenapa saya bilang jahat? Karena pertama dalam kisah ini dikatakan dia pertama mencuri terafim ayahnya. Ya, ia pengen diakui dan mencuri terafim ayahnya. Yang kedua dia iri kepada adiknya sendiri ya, karena dikatakan adiknya itu dia sendiri mandul sedangkan adiknya menghasilkan keturunan seperti itu. Dan yang ketiga, kejahatan yang menurut saya lihat dari sisi Rahel ini adalah bahwa justru dia menyerahkan suaminya Yakub kepada budaknya sendiri demi mendapatkan keturunan ya. Jadi dia sengaja mengenalkan dengan budaknya supaya si Yakub itu bisa tidur dengan budaknya dan menghasilkan anak, sehingga anak daripada budaknya itu hasil dari hubungan Yakub dengan pembantunya itu dia akan diambil dan diakui sebagai anak. Namun hari ini kita nggak akan panjang lebar berbicara tentang Yakub, tapi seperti saya bilang tadi kita akan bahas tentang pribadi yang namanya Lea. Ya, bisa kita lihat dalam slide para ladies, ya. Di sini Lea diartikan bahasa Ibraninya yaitu Leah, yang umum diartikan sebagai lemah atau lesu. Ya, ada juga yang dikatakan ini sebagai lembu liar. Dan Lea ini adalah putri tertua Laban, ya tadi saya sudah katakan adiknya bernama Rahel. Dan dicatat Lea ini memiliki 6 putri dan 6 putra dan 1 putri, ya para ladies. Dan Lea ini menikah dengan Yakub karena penipuan ayahnya, yaitu Laban. Ya, jadi dia ditipu oleh ayahnya yang menggunakan tradisi anak sulung, di mana tradisi pada saat itu anak sulung itu harus nikah lebih dulu, baru adiknya, ya sebelum adiknya. Ya, dan ia dikatakan hidup poligami. Karena ceritanya kan sebenarnya, jadi banyak yang bilang bahwa oh Rahel setia nih 14 tahun dia menunggu Yakub, tidak seperti itu. Jadi Yakub, si Laban ini menjanjikan kepada Yakub 7 tahun pertama, kalau kamu bisa bekerja dengan setia, saya kasih anakmu. Tadinya kan Yakub berharap itu Rahel, tetapi akhirnya ternyata ditukar sama Lea, ya disodorkan Lea. Dan akhirnya Yakub kecewa, Yakub bilang kepada Laban, kok kamu kasih Lea, saya kan mau Rahel. Lalu Laban bilang, kamu nunggu lagi deh 7 tahun, nanti 7 tahun dan hari ke-7 baru saya kasih si Rahel. Ya, jadi perlu tahu kisahnya kurang lebih seperti itu. Dikatakan ia hidup poligami dan kurang dicintai oleh suaminya dibandingkan Rahel. Kita tahu kisahnya ya, bahwa si Yakub ini cinta mati sama yang namanya Rahel. Oke, bisa kita lihat kisahnya ada di dalam Kejadian 29. Sudah saya tampilkan juga di situ, bisa kita baca. Kejadian 29 ayat 16 sampai 30. Ayat 16 dikatakan, Laban mempunyai 2 anak perempuan yang lebih tua, namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggal kepadaku. Ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ayat 21, sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Ayat 22, lalu Laban mengundang semua orang tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi ini pada waktu malam diambilnya Lea anaknya. Ya, jadi Laban menipunya di sini. Lalu dibawanya ke Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi ayat 25, pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkata Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jadi ibaratnya ya, ladies, Yakub ini kena jebatan Batman juga ya dari mertuanya sendiri.
Ayat 26 jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya." Ayat 27, "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Jadi bukan 14 tahun utuh, tapi 7 tahun per 7 tahun, 2 kali periode ya, seperti itu kurang lebih. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke 7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Dan yang ayat terakhir, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada Leah. Bayangkan ya. Demikian ia bekerja pula kepada Laban 7 tahun lagi. Ya, oke, jadi paralel seperti saya bilang tadi bahwa banyak orang mengagumi Rahel ini karena ia dicinta mati-matian oleh Yakub. Ya, ia diperjuangkan tanpa ragu oleh Yakub, dan mungkin kadang kita berpikir ya inilah cinta sejati ya kan, kita diperjuangkan secara mati-matian seperti itu. Namun Lea ini dia menikah bukan karena dicintai sekali lagi, melainkan karena keadaan yang tidak dia pilih. Sekali lagi, dia ada dalam keadaan yang tidak dia pilih. Ya, tadi saya sudah katakan 7 tahun dia menunggu, dia disodorkan, lalu akhirnya bapaknya bukannya berhenti tapi malah menyodorkan kembali adiknya selama 7 tahun. Ya, jadi ibaratnya mau nikah sama Lea, bayarnya di depan, kalau mau nikah sama Rahel bayarnya di belakang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kisahnya sangat tidak enak, para ladies. Tetapi dalam Kejadian 29 ayat 31 itu di next slide dikatakan bahwa kisah ini Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat keadaan Lea, Tuhan melihat Lea itu sangat tidak dicintai, Tuhan melihat Lea ini sangat tidak dihargai. Ya, di ayat 31 di slide selanjutnya dikatakan, ketika Tuhan melihat Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah, inilah kita lihat keadaan, kita lihat bahwa Tuhan itu adil, ya. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Rahel, Tuhan mengasihi Rahel. Tetapi di sini keadaan bagaimana Tuhan mengetahui ketika keadaan kita tidak dicintai, ketika keadaan kita ditolak dan lain sebagainya, ya. Jadi balik lagi bahwa dikatakan Lea terpaksa menjalani hidup dengan seorang pria yang tidak dicintainya, Pak Ladies. Ya mungkin kalau zaman sekarang, mungkin banyak kita merasa sebagai perempuan, sebagai istri, mungkin suami kita tidak melihat kita lagi sebagai semestinya dalam tanda kutip ya. Atau mungkin kita merasa kita tidak dihargai lagi oleh pasangan kita, atau kita merasa pasangan kita tidak menganggap kita lagi seperti itu. Tapi saya mau katakan, ingat bahwa Tuhan mengetahui itu. Tuhan mengetahui keadaan kita yang terdalam. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan biarkan Lea menjadi istri yang tidak dicintai? Saya mengutip ada satu firman yang berkata seperti ini. Dalam Yesaya 55 ayat 9 tidak saya cantumkan, tapi firman ini berkata seperti ini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sekali saya ulangi, firman Tuhan berkata bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalannya Tuhan daripada jalan kita. Dan rancangan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan Tuhan tidak maha mengetahui, tapi ada sesuatu rancangan dan jalan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kehidupan Lea maupun kehidupan Rahel. Dan memang Lea ini ya dicatat bahwa dia tidak elok parasnya ya, matanya tidak berkilau, matanya tidak bersinar seperti Lea yang seperti Rahel yang benar-benar elok parasnya. Itu Alkitab mencatat seperti itu. Tidak seoke Rahel. Tapi coba kita bayangkan, kalau Tuhan membuat Lea lebih cantik dari para Rahel, besar kemungkinan tidak akan ada yang namanya keturunan dari keturunan yang nantinya menjadi Mesias, ya, yaitu dari Lea, karena kan nantinya keluar Yakub, keluar Yehuda, seperti itu ya. Jadi besar kemungkinan ia tidak akan jadi dengan Yakub, dan dia tidak akan pernah memiliki putra-putra yang luar biasa. Yang nantinya putra ini ditambah dengan putranya Lahel, mereka menjadi 12 suku Israel, Bapak Ibu, para ladies ya. Jadi dengan adanya ini kisah Lea, maksud saya kalau Lea dijadikan lebih cantik, besar kemungkinan Allah tidak akan bekerja bagi bangsa Israel dan bagi kita dalam penebusan dosanya, ya. Jadi ada sesuatu rancangan rencana yang Tuhan buat dalam kehidupan Lea. Dan ini yang seringkali kita ya, para ladies, lupa. Kadang kita melihat bahwa Tuhan mau tahu kenapa Tuhan menjadikan saya seperti ini.
Nah, ini yang seringkali kita lupa bahwa Allah sering bekerja itu di dalam hidup kita bukan dengan memberi kita keadaan sempurna, tetapi dengan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya ketika di dalam keadaan yang tidak sempurna. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah bekerja Allah seringkali berkarya di dalam hidup kita bukan dengan memberi kita keadaan sempurna, tetapi justru dalam hidup kita, dalam keadaan yang tidak sempurna, disitulah Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Dalam situasi yang tidak sempurna, disitulah Allah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Dan saya percaya Dia berkarya demi kebaikan kita, ya. Dan Dia memperkenankan kita bergumul dalam hubungan yang kurang sempurna. Kenapa? Karena sekali lagi Allah turut bekerja. Amin, Allah turut bekerja. Jadi balik lagi dikatakan bahwa di ayat 31, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui Lea tidak dicintai, tetapi Tuhan membuka kandungannya. Tuhan menunjukkan keadilan kepada Lea, ya. Dan memang Bapak Ibu sudah apalagi tahu bahwa pada zaman itu orang kalau tidak bisa melahirkan itu dianggap tidak hormat, ya. Tetapi kalau orang yang mampu melahirkan anak dianggap kehormatan yang tak tertandingi menjadi seorang istri, ya. Jadi Rahel mandul, Lea yang dibukakan kandungannya. Nah, apakah kisah itu berhenti sampai situ? Apakah Lea menang? Belum. Belum, para ladies. Lea belum menang sampai situ. Kisah itu tidak berhenti sampai di situ. Lea pikir, oh saya menang, saya bisa memenangkan Yakub, saya bisa memenangkan cintanya Yakub dengan melahirkan anak-anak laki-laki yang luar biasa. Tapi ternyata tidak berhasil, ya. Bahkan apa? Nama anak-anak itu yang dia lahirkan dari anak pertama sampai anak keempat itu merupakan iman dia, merupakan suara hati Lea, harapan Lea yang ia miliki bahwa oh dengan saya melahirkan anak laki-laki, apalagi kita ketahui anak laki-laki itu sebagai perpanjangan keturunan dianggap hal yang luar biasa, ya. Oh berarti boleh nih saya bisa memenangkan hati si Yakub. Tapi tetap tidak juga. Coba kita lihat nama arti, ya. Di slide kelima, kita lihat nama arti dari anak-anak Lea. Yang pertama, anak lahir pertama dikatakan Ruben. Artinya sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Karena kenapa? Pertama, dia merasa Tuhan memihak dia, ya kan? Tuhan membukakan kandungannya dia. Jadi dia memberi nama anak pertama Ruben, sesungguhnya Tuhan melihat kesengsaraanku. Wah, dia bilang, oh hore saya dapat anak lelaki. Wah, Tuhan pasti, aku pasti jatuh cinta. Nyatanya enggak. Dia lahir lagi anak kedua, melahirkan lagi anak kedua, para ladies. Namanya Simeon. Imannya apa? Harapannya apa dari balik nama ini? Dikatakan sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dia tahu, wah Tuhan jawab nih, saya mau kasih nama ini sesuai dengan keadaan, sesuai dengan yang saya alami, yang Tuhan berikan kepada saya. Belum lagi, apakah Yakub sampai cinta sama dia? Enggak lagi, para ladies. Ya, lahir lagi dia anak berikut. Dia masih tetap berharap, dia tidak putus asa. Nama Lewi, arti Lewi apa? Sekarang sesungguhnya suami aku akan melekat kepadaku. Apakah melekat? Tidak dicatat di Alkitab. Dia dicintai Yakub, tetap dia tidak dicintai Yakub. Jadi selama anak pertama sama anak ketiga, para ladies ya, Lea tetap berusaha, tetap mengimani, Lea tetap berharap bahwa dia bisa memenangkan hati Yakub, tapi tetap tidak. Nah mungkin ini juga yang kita rasakan. Mungkin banyak perempuan, banyak istri berusaha keras dengan kekuatan sendiri untuk memenangkan atau mempertahankan cinta mereka dari pasangan atau suami yang mungkin sudah tidak merespon kembali cinta mereka, hubungan mereka. Dan akhirnya apa? Ketika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, ya, akhirnya kita hidup dalam kekecewaan karena kita merasa kita kurang dihargai, kita kurang dicintai, ya, kita kurang diharapin seperti itu. Dan memang ini pergumulan banyak wanita yang kadang kita mencoba membuktikan diri kita supaya kita dihargai. Betul nggak? Banyak kita perempuan membuktikan, kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan pikiran pengertian kita supaya berusaha kita diterima oleh pasangan kita, oleh lingkungan kita. Belum lagi kita merasa apa? Kita melayani supaya kita diakui. Validasi-validasi seperti itu yang memang kita banyak perempuan lakukan. Tapi yang kita boleh lihat di sini bahwa kita harus tahu bahwa dari Lea di sini dikatakan apa? Adalah justru ketika dari kisah Lea ini kita belajar apa adalah bahwa perempuan yang merasa kurang dicintai,
justru menjadi bagian dari rencana keselamatan dunia. Perempuan Lea sebagai perempuan yang gak dianggap, yang gak dicintai, justru Lea ini dikatakan apa? Dia dipakai Tuhan untuk rencana keselamatan dunia. Karena dari lahirlah keturunan Mesias, yaitu Yakub. Ya. Hari ini pun para ladies pun yang merasa kurang dihargai atau dicintai, saya mau katakan bahwa engkau Tuhan akan pakai untuk menjadi keselamatan bagi keluargamu. Yang setuju katakan amin. Kita akan dipakai di tengah keluarga kita untuk menjadi keselamatan bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi di mana kita berada. Tuhan akan memakai kita sekalipun mungkin kita ditolak lingkungan, ditolak di keluarga, ditolak mertua, ditolak suami, ya, merasa dihina dan lain sebagainya. Tuhan akan pakai kekurangan kita untuk menjadi keselamatan bagi keluarga kita. Amin. Ya, jadi kita lihat dari nama-nama anak Lea ini merupakan penantian para ladies ya. Ini merupakan doa. Nama ini bukan sekedar asal nama, tapi ini nama yang berisi ada iman, ada pengharapan, ada penantian, ada doa, bahkan ada luka yang tersirat di dalam nama ini. Ya, ladies bisa bayangkan. Ya, saya cari beda berapa tahun sih antara Ruben, Simon, dan Lewi itu saya nggak dapet. Tapi saya percaya kita dalam keadaan yang gak enak aja, jangankan 1-2 tahun ya, 1 hari aja dalam keadaan keluarga yang gak mengenakan, hubungan yang enakan kita udah rasa neraka, betul nggak? Apalagi ini dia dari anak pertama sampai anak ketiga, Lilis. Sudah pasti tidak enak ya. Namun kita lihat di arti nama ini walaupun ada penantian, ada pengharapan, ada luka, bahkan ada doa, bahkan ada luka yang tersirat. Di anak keempat ya, dikatakan apa? Ada transformasi hati, ada transformasi iman yang terjadi. Dan memang saya percaya bahwa penantian dan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Ketika benar kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, penantian kita tidak akan pernah mengecewakan. Ya. Nah, jadi sekali lagi dari anak pertama sampai anak ketiga, Lea itu kalau kita perhatikan, Lea itu masih fokus sama dirinya sendiri. Lea itu masih fokus pada dirinya sendiri, pada kekuatannya sendiri. Ya, dalam arti apa? Dia memang berharap kepada Tuhan, tapi dia mencoba dengan kekuatannya sendiri dalam arti apa? Saya kasih anak aja lah, anak laki, pasti dia suka. Ya, anak 1 laki, anak 2 laki, anak 3, pasti Yakub akan senang. Tapi tidak berujung seperti itu ya. Artinya kan dia tetap berharap pada Tuhan tapi dia pakai kekuatan sendiri. Sometimes kita pun seperti itu ladies. Kita percaya tapi kita masih memakai dengan pemikiran dan kekuatan kita sendiri. Tapi kita lihat ini titik balik Lea. Begitu lahir anak keempat, ini yang dikatakan transformasi. Ini yang dikatakan titik balik dari luka menjadi pujian. Kita lihat. Titik balik Lea, di sini saya catat. Sebelumnya fokus dia kepada dirinya sendiri. Fokus dia kepada perasaannya sendiri supaya dia diterima. Fokus dia dengan kekuatannya sendiri, pemikirannya dia. Tapi dikatakan apa sebelumnya? Supaya suamiku mencintai aku. Itu fokusnya. Fokusnya supaya aku dipilih. Tetapi begitu dikatakan anak keempat lahir, ya, yang tadinya dia penuh dengan luka berubah menjadi pujian kepada Tuhan, dan akhirnya dia menamai apa? Yakub, yang berarti sesungguhnya kali ini aku akan memuji Tuhan. Ini titik balik daripada Lea. Yang tadinya dia berusaha supaya menyenangkan suaminya, dia berusaha keras supaya dia diterima oleh suaminya, dia berusaha keras supaya suaminya mencintainya. Akhirnya apa? Dia mengerti, percuma saya mengandalkan kekuatan saya, percuma saya mengandalkan pikiran saya. Dia berharap kepada Tuhan, dia menyerahkan dirinya, menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Untuk Tuhan, ambil alih masalahku, ambil alih keadaanku. Dan disitulah titik balik Lea. Dari sebelumnya dia merasa dia melakukan hal itu supaya suaminya mencintai dia, supaya dia diterima, menjadi aku akan memuji Tuhan walau tidak dicintai manusia. Aku akan memuji Tuhan walau aku tidak diterima suamiku, walau aku tidak dipuji suamiku, walau aku tidak dianggap suamiku, aku tetap memuji Tuhan. Dan itu artinya Yakub, aku tetap memuji Tuhan. Jadi ini titik balik Lea, transformasi hati dan iman yang terjadi kepada Lea. Dia bukan lagi berharap supaya suaminya mencintainya, supaya suaminya memilih dia, tapi sekali lagi dia memuji Tuhan walau tidak dicintai manusia. Dan ini memang tidak gampang ya untuk kita ke sini.
Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Lea ini berubah bukan karena keadaan yang sempurna, tapi karena hatinya berpindah dari mencari pengakuan manusia menjadi bersandar kepada kesetiaan Tuhan. Makanya terjadi titik balik. Hari ini mungkin kita merasa Tuhan sudah bertahun, saya nggak tahu ya, para ladies ya tentunya lebih dewasa dari saya, sudah lebih pengalaman keluarga dan lain sebagainya, berpasangan dan lain sebagainya. Mungkin ada kerinduan kita memiliki titik balik dalam hubungan kita. Mungkin dengan mertua, dengan keluarga, dengan suami, pasangan dan lain sebagainya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan pemikiran, pandangan kita. Tetapi belajarlah seperti bulan tema ini, belajarlah penyerahan diri, penyerahan hati kepada Tuhan. Maka kita akan melihat titik balik itu dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi dari titik balik itu dia mampu bertahan, Pak Ladies, ya. Dia mampu bertahan tanpa jaminan dicintai. Buktinya apa? Coba kita lihat. Ada di dalam Kejadian 30 ayat 19 sampai 20. Boleh kita buka Kejadian 30 ayat 19 sampai 20. Ini bukti bagaimana Lea tetap mampu bertahan tanpa jaminan dia dicintai. Kejadian 30 ayat 19 sampai 20 saya bacakan bahwa kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya, maka ia menamai anak itu Zebulon. Jadi sebelumnya kalau kisah di atas kita lihat para ladies ya. Jadi karena Rahel ini kan gak senang. Lea ini kan diberkati dengan kandungan kan. Akhirnya Lea gak mau kalah, dia ambil budaknya, tadi sudah saya katakan, dia serahkan supaya berhubungan dengan suaminya, si Yakub. Akhirnya menghasilkan anak, tapi itu tidak dianggap oleh Tuhan. Lea juga gak mau kalah, jadi Lea ibaratnya sempat terkontaminasi ya, ladies. Lea gak mau kalah, Lea serahkan juga budaknya itu untuk bersetubuh dengan Yakub supaya menghasilkan anak. Ya, tetapi kedua anak ini tidak diakui, dan akhirnya baru Tuhan bilang apa? Karena Lea berpikir, oh saya sudah nggak bisa dapat nih keturunan nih, udah kalah nih, nanti gimana nih, nanti Rahel udah pusing sendiri. Tapi akhirnya apa? Tuhan bukakan kembali kandungan Lea, dan itu yang dikatakan apa? Itu yang dianggap Tuhan. Anak yang sekali lagi ya, anak hasil poligami nggak dianggap Tuhan ya, para ladies. Anak yang terakhir itu yang dianggap Tuhan. Dan baru di situ juga Tuhan memberikan kasih karunia kepada Rahel, baru Tuhan membukakan membukakan juga kandungan Rahel dan akhirnya lahir si Yusuf itu. Jadi itu kisahnya ya. Jadi itu bagaimana bukti Lea mampu bertahan dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga sampai anak keenam, walaupun ada satu putri dan ya. Anak keenam, Lea tetap bertahan tanpa jaminan bukti. Kenapa? Karena dia sudah mengalami titik balik. Dia sudah tidak mencari lagi validasinya suaminya. Dia sudah tidak lagi mencari pengakuan suaminya. Tapi dia berubah menjadi pujiannya kepada Tuhan. Dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan bekerja. Ya. Jadi Lea tidak pernah berhenti berharap walaupun ya awalnya dia pakai ketahuan sendiri. Dan ini saya mau katakan, ketika kita berhenti mengandalkan cinta manusia, disitulah kita menemukan Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Ketika kita berhenti mencari validasi manusia, disitulah kita menemukan Tuhan. Dan saat Tuhan menjadi pusat hidup kita yang tidak lagi kosong, meskipun belum sempurna utuh, Tuhan akan menjadi pusat hidup kita yang lagi kosong meskipun kita belum utuh. Mungkin ada yang bilang seperti ini, saya tidak ada masalah Bu, dalam keluarga suami saya baik, saya menantu, mertua. Apapun itu, sesempurnanya hidup kita, fisik kita, keuangan kita, tanpa Tuhan kita tidak utuh. Tanpa Tuhan kita pasti kosong. Ya. Jadi saya rasa hari ini bukan cuma bicara soal keluarga ya, hubungan suami istri, tapi untuk overall secara general, sesempurna fisik, keuangan, sesempurna keluarga kita, harus kita cari keutuhan, kita harus utuh di dalam Tuhan. Karena pada manusia itu pada dasarnya tetap ada yang ruangan yang kosong, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi balik lagi, titik balik Lea yaitu yang pertama, ia belajar mengasihi tanpa syarat. Itu titik balik Lea. Dari luka menjadi pujian, ia belajar mengasihi tanpa syarat. Yang kedua, ia belajar cinta. Cintanya tidak bergantung lagi kepada Yakub, melainkan ia belajar apa? Mempercayai dan taat kepada Tuhan.
bentuk penyerahan dia kepada Tuhan. Dan akhirnya apa dikatakan apa? Lea menjadi hasil dari dia. Ada titik balik itu dikatakan apa? Paralelis. Lea menduduki tempat yang demikian kokoh yang masuk dalam sejarah suci. Ya. Di mana seperti saya sudah katakan tadi bahwa lahirlah keturunan Mesias. Dan pesan buat kita bahwa ketika kita para wanita berhenti mengejar pengakuan manusia dan mulai menemukan nilai diri kita dalam Tuhan, maka ada damai yang tak tergoyahkan. Sekali lagi, ketika kita sebagai perempuan, sebagai wanita berhenti mengejar pengakuan manusia dan mulai menemukan nilai kita, nilai diri kita kepada Tuhan, ada damai, Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa dicuri. Ada damai yang tak tergoyahkan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Karena apa? Karena kita mulai menemukan nilai diri kita di dalam Tuhan, bukan di dalam apa yang kita punya, bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita orang nilai terhadap kita. Seperti itu. Dan yang berikut, kita lihat apa yang kita pelajari dari Lea. Slide berikut. Apa yang kita pelajari dari Lea? Yang pertama, di sini saya catat, bahwa Tuhan akan berpihak ketika kita menjaga sikap hati kita. Lea, kalau ladies perhatikan, Lea tidak protes dari awal sama mertuanya, sama bapaknya Laban. Lea tidak protes kenapa ia dijebak. Lea tidak protes kenapa dia diberikan kepada kepada Yakub. Dan Lea juga tidak protes kepada suaminya loh. Ketika dia diperlakukan seperti itu, ketika suaminya cuek, ketika suaminya tidak mengindahkan dia, Lea tidak protes, ya. Dia tidak menyalahkan bapaknya, Laban. Kenapa bapak kamu menyebak saya, menyebak aku anakmu? Tidak. Lea tidak membalas suaminya juga, para ladies, tidak. Lea tidak membalas suaminya dengan mungkin zaman sekarang ya kan, wah aku mau bikin kamu cemburu, aku deket sama laki-laki lain. Enggak, Lea enggak kayak gitu. Ya. Lea tidak menyalahkan keadaan, Lea tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan Lea tidak menyalahkan Tuhan sekalipun. Bisa aja Lea menyalahkan Tuhan, benar enggak? Tuhan, kamu udah tahu aku jelek kayak gini. Masih mau dikasih lagi aku dihina. Udah dihina Rahel, saya merasa dihina Rahel, dihina suami. Saya nggak dicintai, harus nunggu sekian anak. Bisa aja dia protes, bisa. Tapi Lea menjaga sikap hatinya. Dia tidak melakukan hal itu. Malah apa dikatakan, dia tetap tinggal dalam pengharapan bahwa dia percaya suatu saat nanti Tuhan pasti menolong dia. Ketika dikatakan, mungkin ada orang-orang atau kita merasa bahwa kita tidak mengerti, Tuhan tidak mengerti. Tapi tetap pengharapanmu harus di dalam Tuhan, ya. Jadi kisah Lea ini pun begitu. Keadaan kita mungkin belum berubah, ya. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, ketika kita berserah seperti Lea, Tuhan mampu mengubah keadaan kita. Dan kadang memang yang Tuhan mau rubah bukan masalah kita, tapi Tuhan ingin rubah hati kita dulu supaya kita bisa menjadi kuat, menjadi pribadi yang kuat dalam bentuk masalah apapun. Kalau hati kita nggak kuat, masalah kecil pun kita pasti keok, kita pasti terpental. Jadi apa yang kita pelajari yang pertama, Tuhan akan berpihak ketika kita menjaga sikap hati kita. Jangan pernah protes oleh keadaan kita, walaupun itu nggak enak, menyakitkan. Jangan pernah menyalahkan orang, jangan pernah menyalahkan siapapun, tapi tetap berharap pada Tuhan. Yang kedua, stop cari validasi atau perhatian manusia, apalagi perhatian laki-laki lain. Nah ini yang bahaya kan, kita nggak dapat laki-laki di rumah, kita cari laki-laki di luar, ya kan? Nah, jadi stop cari validasi. Penerimaan manusia itu tidak menyembuhkan luka. Sekali lagi, penerimaan manusia tidak menyembuhkan luka. Lea mencoba mendapatkan kasih, jadi istri yang baik, dia berkorban, jadi ibu yang baik, tapi hatinya tetap kosong, ladies. Dan sampai akhirnya ia berhenti berharap pada manusia. Nah ini perlu kita ingat bahwa manusia bisa memberi peran, tetapi hanya Tuhan beri pemulihan. Sekali lagi, manusia bisa beri peran, tapi hanya Tuhan yang memberikan pemulihan kepada kita. Ya. Kekosongan hati karena kurangnya kasih manusia hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Jadi hari ini mungkin kita merasa kosong, penuhi itu dengan Tuhan. Makanya stop cari validasi. Entah validasi cari perhatian, ataupun cari validasi dengan merasa kita menghasihani diri. Aduh saya susah, saya begini. Stop cari validasi
entah itu pujian atau mengasihani diri sendiri. Tapi cari validasinya Tuhan. Yang ketiga, bicara mencintai. Dari kisah Lea kita belajar bahwa mencintai seseorang dengan kasih Tuhan. Yang berikut dikatakan tetap berkomitmen bahkan dalam keadaan sulit. Ya. Dan saya ada kutip kata-kata seperti ini. Jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan hanya karena kecewa dengan manusia. Lea tidak pernah merusak hubungannya dengan Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun dari anak pertama sampai anak ketiga dia tidak melihat jawaban dari Tuhan. Tapi dia tetap berkomitmen dengan Tuhan. Hari ini sekali lagi jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan hanya karena kecewa dengan manusia. Kita kecewa kepada suami kita kecewa ke menantu kita kecewa kepada mertua kita. Tetap berkomitmen dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan komitmen dengan Tuhan. Yang berikut dikatakan, apa yang kita pelajari dari kisah Lea? Pujian lahir ketika kita berhenti menggantungkan nilai diri pada manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan apa yang kita bisa pelajari dari kisah Lea. Dunia bisa mengabaikan, tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga firman ini bisa memberkati kita semua. Apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan Maha Tahu. Tetap jaga komitmen kita dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita tutup firman ini dan kita berdoa. Tuhan mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Pada hari ini Tuhan kami sudah diajarkan dari kisah Lea yang sungguh luar biasa Tuhan. Bagaimana kami percaya bahwa Engkau maha mengetahui Tuhan. Engkau maha mengetahui hati keadaan kami yang terdalam Tuhan. Mungkin sebagian dari kami Tuhan berada dalam keadaan seperti Lea, atau kami mungkin merasa tidak dihargai, tidak dianggap oleh pasangan kami, oleh keluarga kami, oleh anak kami, oleh mertua kami, oleh lingkungan kami, teman pelayanan kami, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat Lea, Engkau juga yang akan melihat hati kami hari ini. Mungkin ada yang terluka karena penolakan, mungkin ada yang terluka Tuhan, ada yang lelah karena pengorbanan, yang selama ini kita sudah mengorbankan diri kita sebagai istri, sebagai ibu Tuhan. Mungkin kita ada yang merasa tidak cukup. Untuk itu Bapak kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan identitas kami Tuhan di dalam Engkau. Ajar kami berhenti mengejar pengakuan manusia, dan biarlah kami mulai menemukan sukacita kami di dalam Engkau Tuhan. Sukacita kami dalam memuji Engkau Tuhan. Sehingga kami percaya setiap luka bisa berubah menjadi pujian. Setiap air mata bisa menjadi kesaksian. Terima kasih Bapak di surga, sekali lagi ajar kami untuk tetap berkomitmen kepadamu apapun yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, mari para ladies kita letakkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu pasti, menerima kebaikan, jawaban dari Tuhan itu pasti. Yang sulit bagaimana kita menjaga hati kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, yang senantiasa memperlengkapi kita, membela kita, memberikan kita kekuatan, memampukan kita, menolong kita, menjadikan kita istri dan ibu yang luar biasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.